Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh karunia dan nikmatnya yang telah Allah limpah curahkan kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menjadi hamba Allah yang senantiasa melakukan ketaatan demi ketaatan setiap harinya. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW, Nabi kita, teladan kita, serta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwatal iman, sahabat taslih, rahmati Allah, alhamdulillah, kita kembali dalam kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sampai hari ini kita masih terus membacanya, yang hari ini atau pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan atau sampai di penjelasan tentang pembagian dosa kabairu dzunub wa shaghairuha, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan para ulama berbeda pendapat tentang apakah dosa besar itu terbatas jumlahnya, dan mereka yang mengatakan terbatas juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7, ada dan sebagainya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan yang sama, yaitu pembahasan tentang dosa besar yang di halaman 292. Ya, 292. Wa qala Abu Talib al-Makki, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qala Abu Talib al-Makki. Abu Talib al-Makki mengatakan, jama'tuha, maksudnya dalam perkara dosa besar, jama'tuha min aqwalis sahabah, aku mengumpulkan dosa-dosa besar itu, ada berapa jumlahnya, dari pendapat para sahabat radhiyallahu anhum. Fawajadtuha, maka aku dapati arba'atun fil qalb, 4 dosa besar adanya di hati. Apa saja? Beliau menyebutkan asyirku wal israru 'alal ma'siyah, menyebutkan Allah, perbuatan syirik, kemudian al-israr 'alal ma'siyah, terus-menerus melakukan maksiat, wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari bahaya atau tipu daya Allah. Itu ada 4 yang ada di hati. Wa arba'atun fil lisan, di lidah, kata beliau. Yang pertama syahadatuz zur, ya persaksian palsu. Wa qadful muhsanat, menuduh orang wanita yang muhsan, yang suci, dengan tuduhan zina. Wal yaminul ghamus, al yaminul ghamus itu sumpah yang bohong, ya, sumpah bohong. Wasihir, dan sihir. Wa thalathun fil batn, yang tiga dosa besar ada di perut. Pertama syurbul khamr, minum khamr. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Wa thnani fil farj, wa thnani fil farj, 2 ada di kemaluan. Wa huma az-zina, ya, zina dan liwat, al-lawatah. Liwat artinya homoseksual atau sodom, atau apa ya artinya, ya, memasukkan kemaluan lewat jalur anus, ya. Watnani fil yadain, 2 ada di tangan. Wa humal qatlu was sariqah, membunuh dan mencuri. Wahidun fil rijlain, 1 dosa ada di 2 kaki. Al-firaru minaz zahaf, kabur dari pertempuran, dari medan laga. Wahidun
yata'allaqu bi jami'il jasad wa huwa uququl walidain. Dan seluruh anggota badan ikut terlibat, yaitu durhaka dengan kedua orang tua. Dia bisa dalam bentuk tangan, hati, lisan, dan lain sebagainya. Itu penjelasan merinci seorang Abu Thalib Al-Makki saat menjelaskan beliau mengumpulkan dosa-dosa besar dari pendapat para sahabat dan beliau membaginya secara rinci, ada dari sisi ini, dan sebagainya. Walladzina lam yahsuruha bi'adad. Nah, kita masuk ke pendapat yang kedua. Bagi mereka yang tidak membatasi jumlahnya, berapa jumlah dosa besar? Ya, yang mereka nggak membatasi. Minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat, kullu ma nuhiya anhu ma nahallahu anhu fil Qur'an fahuwa kabir. Apapun yang Allah larang di dalam Quran itu dosa besar. Wa ma naha anhu Rasul fahuwa saghirah. Adapun yang Rasul larang itu dosa kecil. Ini pendapat yang mengatakan semuanya bisa jadi dosa besar, semuanya bisa jadi dosa kecil, atau semuanya bisa jadi dosa besar selagi mereka melakukan dosa apa yang dilarang atau melakukan sesuatu apa yang dilarang Allah di Quran, di dalam Al-Quran. Baik, kemudian waqalat ta'ifah, ada yang berpendapat maqtarana bin nahyi anhu wa'idun min la'anin au ghadabin au uqubatin fahuwa kabirah. Nah, apabila larangan tersebut ya dibarengi atau ada ancaman, wa'id itu ancaman di akhirat ya. Wa'id itu ancaman di akhirat, baik itu berupa laknat atau kemarahan Allah atau hukuman, uqubah, fahuwa kabirah. Jadi lebih dirinci lagi. Kalau dosanya itu berupa sesuatu hal yang di situ ada larangan ya, larangan yang disertakan bersamanya wa'id ya, ancaman ya. Ya, ancamannya baik berupa laknat kah atau hukuman kah atau azab kah, maka itu adalah dosa besar. Wa ma lam yaqtarin bihi min dzalika fa huwa shaghir. Nah, berarti kalau tidak ada yang menyertainya dari hal-hal tersebut di atas, maka itu dosa kecil atau shaghirah. Wa qila, ada yang berpendapat kullu ma rattaba alaihi haddun fi dunya aw wa'idun fil akhirah fa huwa kabirah. Apa-apa yang konsekuensinya gitu ya, apa yang disebut dengan kabirah, ada yang berpendapat apa yang memiliki konsekuensi setelah itu ya, berupa had, hukum had, hudud, had fid dunia. Kita tahu ada potong tangan bagi yang mencuri, ada yang dicambuk bagi yang menzina, yang dia belum menikah, bagi yang sudah menikah dia dilempar atau dirajam sampai mati, itu had namanya. Yang setiap dosa yang ada hadnya di dunia dan ada ancamannya di akhirat itu kabirah, itu dosa besar. Wa ma lam yurattab alaihi la hadza wa la hadza fa huwa saghir. Sebaliknya, kalau yang tidak ada konsekuensi berupa had, hukum hudud, had di dunia dan ancaman di akhirat, maka dia dosa kecil. Wa qila, ada yang berpendapat kullu mattafaqati syara'i ala tahrimihi fa huwa minal kabair. Ya, setiap apa-apa yang syariat mengharamkannya maka dia kabirah, dia dosa besar. Ya. Wa ma kana tahrimuhu fi syari'atin dunya syari'atin fa huwa saghirah. Kalau ada pelarangannya atau pengharamannya, ada syariat satu dengan syariat yang lain kok tidak dilarang atau tidak haram, maka dia saghirah.
Wa qila kullu ma la'ana Allahu wa rasuluhu fa'ilahu fa huwa kabir. Ada juga yang berpendapat bahwa setiap yang Allah melaknat dan Rasul melaknat itu dosa besar. Ya, kalau ada dosa ancamannya Allah melaknat, kemudian Rasulullah melaknat, maka itu dosa besar. Ada juga yang berpendapat wa qila hiya ma dzukira min awwali suratin nisa ila qawlihi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ada yang berpendapat bahwa apapun yang disebutkan dari mulai surat awal surat An-Nisa sampai pada ayat 31. Wah, berarti ini kalau kita baca mushaf nih, apa saja larangan-larangan dari ayat pertama sampai ayat 31. Maka itu dosa besar katanya. Ya. Baik. Walladzina lam yuqassimuha ila kaba'ir wa saghair qalu adz-dzunubu kulluha binisbati ilal jara'ati 'ala Allah subhanahu wa ma'siyatu wa mukhalafat amruhun kaba'ir. Jadi juga ada yang membagi bahwa nggak ada nih pembagian ini dosa besar, ini dosa kecil. Ada yang mengatakan seperti itu. Mereka berpendapat bahwa az-dzunub, qalu az-dzunub kulluha, ya, az-dzunub kulluha binisbati ilal jara'ati 'ala Allah subhanahu wa ma'siyati wa mukhalafat amrihi kaba'ir. Seluruh dosa, ya, yang itu pasti merupakan suatu bentuk berani menantang Allah dengan maksiat kepadanya dan tidak mentaati perintahnya, maka itu dosa besar. Fanadharu ila man usiya amruhu wa tuhikat maharimuhu. Karena yang dinilai adalah tentang siapa yang dimaksiati perintahnya dan siapa yang dihinakan batasan-batasannya. Yujibu an takuna dzunub kulluha kaba'ir. Ya, berarti semuanya bisa dikatakan kaba'ir. Wa hiya mustawiyatun fi hadhil mafsadah. Karena sama dalam urusan rusaknya atau kerusakannya. Ya, karena dilihat dari siapa yang dia maksiati, Allah. Jika yang dimaksiati Allah, pasti semuanya adalah kejahatan atau dosa besar. Baik. Qalu, pun ada yang berpendapat, wa yuwaddihu hadza anna Allah subhanahu la tadurruhu dzunub wa la ta'atharu biha fala yakunu ba'daha binisbati ilaihi akbaru min ba'd. Karena ada orang yang berpendapat juga, kenapa nggak ada pembagian dosa besar atau kabairu dzunub wa saghairuha, karena mereka mengatakan Allah itu, ya, tidak merasakan apa-apa dari dosa seorang hamba gitu, tidak butuh. Kekuasaan Allah tidak berkurang sebab para hambanya berdosa gitu. Oleh ta'atsaru biha, juga nggak ada dampak yang yang jelas bagi Allah, nggak ada. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai hambaku sekalian, kata Allah, jika seandainya manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, mereka berubah bentuk jadi salah satu orang yang hatinya paling fajir, hatinya paling hina, paling maksiat, kata Allah, kalau kalian sudah semuanya bersepakat dalam dosa pun, gitu ya, berubah jadi satu orang yang paling fajir, kata Allah, ma naqasa min mulki syai'a. Ya, itu tidak mengurangi kekuasaanku sama sekali. Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir. Jadi ada yang berpendapat gitu. La tadurruhu dzunub wa la ta'assaru biha. Fala yakunu ba'duha binisbati ilaihi akbar min ba'd. Juga bagi Allah tidak ada tuh yang ini besar, yang ini kecil. Karena mau besar menurut kita, mau kecil menurut kita, nggak ada faidahnya juga. Tidak bisa memudaratkan Allah, tidak bisa mendatangkan bahaya bagi Allah, tidak ada.
Falam yabqa illa mujarradu ma'siyatihi wa mukhalafatihi wa la farqa fi dhalika baina dhanbin wa dhanb. Maka ini kan hitungannya mainkan hanya pasti bermaksiat kepada Allah. Mau kecil, mau besar, mau dosa ini dan dosa itu. Intinya kan adalah menentang Allah, melanggar aturan Allah kan seperti itu. Qalu, di antara mereka juga ada yang mengatakan, wa yadullu alaihi anna mafsadata dzunub innama hiya tabi'atun lil jara'ati wa tawaththub ala haqqi Rabbi ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa kerusakan dosa-dosa itu sesungguhnya dia adalah tabi'ah lil jara'ati wa tawaththub ala haqqi. Itu yang dia nempel ngikut dampak dari perbuatan melancang seseorang hamba kepada Allah dalam berbuat maksiat. Walihada law syariba rajulun khamran, ini misal. Walihada law syariba rajulun khamran aw wati'a farjan haraman wa huwa la ya'taqid tahrimahu lakana qad jam'a bainal jahli wa baina mafsadi irtikabil haram. Ada orang yang meminum khamar atau berzina, ya gitu. Sedangkan dia tidak meyakini haramnya tersebut. Lakana qad jama'a, maka ia orang tadi itu qad jama'a bainal jahli wa baina mafsadi irtikabil haram. Dia menghimpun dua hal sekaligus. Satu, kebodohan dirinya, kedua kerusakan sebab melanggar atau mengerjakan sesuatu yang haram. Walau fa'ala dzalika man ya'taqid tahrimahu lakana atiyan bi ihdal mafsadataini. Kalau yang mengerjakan orang tersebut tahu tentang keharamannya, maka pasti dia menabrak salah satu dari dua hal tadi. Ya. Atau dia melakukan dari salah satu dari dua kerusakan. Kerusakan karena kebodohan atau kerusakan karena melanggar, ya, mengerjakan sesuatu yang haram. Wa huwa alladhi yastahiqqul 'uquba dunal awwal. Maka orang yang kedua ini yang paling berhak mendapatkan hukuman karena dia sudah tahu tapi tetap dilanggar. Fadalla 'ala anna mafsadatadz dzanbi tabi'atun atau tabi'atun lil jara'ati wat tawaththub. Qalu, ada yang mengatakan wa yadullu 'ala hadza anna al-ma'siyah tatadammanu al-istihanata bi amri al-muta' wa nahi wa intihak hurmatihi wa hadza la farqa fihi baina dzanbin wa dzanb. Ada yang mengatakan bahwa maksiat itu inti atau esensinya adalah penghinaan terhadap perintah zat yang harus ditaati, ya maksudnya Allah. Ya. Wantihak hurmatihi, dan menginjak-injak batasan-batasannya, kehormatan. Qalu fala yanzuru al-'abdu ila kibari dzanbi wa sughrihi fi nafsihi walakin yanzuru ila qadri man 'asahu wa 'azamatah wa intihaku hurmatihi bil ma'siyah. Hendaklah seorang hamba tidak melihat kecil besarnya dosa, tapi lihat siapa yang ia maksiati, gitu kira-kira. Wa hadza la yaftariq fihi al-hal baina maksiatin wa maksiyah. Ini pasti enggak ada bedanya. Karena yang dilihat itu tentang siapa yang ia maksiati, Allah. Fa inna malikan muta'an 'aziman law amara ahada mamlukaihi ay yadhhaba fi muhimmin lahu aw fi mahammin lahu ila baladin ba'id wa amara akhar an yadhhaba fi shughlin lahu ila janibid dar fa'asayahu wa khalafa amruhu lakana fi maqtihi was-suqutu min 'ainihi sawa. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan bahwa contoh ada seorang raja yang memerintahkan anak buahnya gitu, budaknya gitu misalnya, untuk kamu pergi ke tempat yang jauh sana. Ya, yang satu lagi kamu tolong beresin sesuatu di samping rumah saya. Loh, dua-duanya nggak taat, maka hukumannya sama. Karena bukan masalah perintahnya ini jauh apa dekat, tapi siapa yang dilanggar apa perintahnya, gitu ya kira-kira. Qalu, ada juga yang mengatakan walihadza kanat ma'siyatu man tarakal hajja min Makkah aw tarakal jum'ata wa huwa jarul masjidi aqbaha 'indallah min ma'siyatin man tarakahu min makanil ba'id. Ada juga berpendapat bahwa
Karena kemaksiatan, seperti contoh orang yang meninggalkan haji, tidak melakukan haji di Mekah, atau sholat Jumat, padahal dia tetangganya masjid, maka dosa atau orang tersebut akbah indallah min maksiatin, itu lebih buruk, lebih daripada di sisi Allah daripada orang melakukan maksiat mantarahum minal makan, yang dia disebabkan dari jarak yang jauh. Wal wajib ala hadha akthar min al wajib ala hadha walau kana ma'a rajulin mi'ata dirhamin. Beliau memberikan contoh juga, seandainya seseorang memiliki 200 dirham, famana zakatuha, tapi dia tidak membayarkan zakatnya, wa ma'a akhar, ada juga orang yang memiliki 200 atau 2 juta, mi'atu alf itu artinya 2 juta. Famana zakatuha lastawaya fi man ima wajib ala kulli wahdi minhuma. Yang satu punya 200 dirham, nggak bayar zakat. Yang satu lagi punya 2 juta dirham, nggak bayar zakat. Maka kedua-duanya sama. Fi man ima wajib ala kulli wahidin minhuma. Karena dua-duanya nggak bayar zakat. Mau hartanya sayang satu. Yang penting kan kalau mereka sudah sampai nisab dan haulnya, harus bayar zakat. Mau hartanya sekian ya terserah. Wala yab'adu istiwa'uhuma fil uquwati idh kana kullu minhuma musirrun 'ala man izakati malihi qalilan kana al-mal aw katsira. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kira-kira ini penjelasan Masya Allah dari seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyertakan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa kalaupun ada yang mengatakan atau membagi dosa ini besar, dosa ini kecil, kemudian ada juga yang mengatakan dosa besar ini terbatas, ada yang mengatakan bilangannya sekian. Ada yang mengatakan tidak berbilang, maka beliau juga menyertakan pendapat-pendapat tersebut. Kalaupun ada yang mengatakan, oh tidak ada pembagian antara ini dosa besar, ini dosa kecil, karena yang penting itu adalah karena sama-sama itu memaksiati Allah, jadi nggak ada. Bahkan ada yang mengatakan tadi, Allah itu kan nggak berbekas, nggak berpengaruh dari dosa-dosa kita. Allah nggak dapat bahaya, nggak dapat mudarat dari dosa kita. Sehingga bagi Allah sama saja mau ini besar atau kecil dan lain sebagainya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.